بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih pada halaman 34. Kita membaca keterangan qala Abul Hasan Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Berkata Abul Hasan Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan yubahi bikumul malaika. Makna atau maksud dari hadis yubahi bikumul malaika, ay fa'aradtu an uhaqqiqa bimadza kanat al-mubaha bitahqiqi dzalikal amri al-isy'ar bita'zimihi astahlifukum. Maksud dari sabda Rasul yubahi bikumul malaika, Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Hadis yang kita baca, Rasul mengatakan apa? Ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaika. Sesungguhnya aku tidak meminta kalian bersumpah dikarenakan curiga atau tidak percaya terhadap kalian. Akan tetapi Jibril mendatangi aku lalu mengabarkan kepadaku bahwasannya Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaika. Allah azza wa jalla membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Maknanya yubahi bikumul malaika ay fa'aradtu an uhaqqiqa bimadza kanatil mubahah. Maknanya aku ingin menunjukkan dengan apa mubahah, bangga-banggaan itu terjadi. Maksudnya Rasul alaihi salatu wassalam ingin menunjukkan kepada para sahabat, membuktikan ya, ingin mewujudkan bagaimana terjadinya mubaha, bangganya Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat. Apa bentuk bangganya Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat ketika itu? Yaitu ketika para sahabat duduk di majelis. Sehingga falil ihtimam bitahqiqi dzalikal amri al-isy'ar bi ta'zimihi astahlifukum. Maka maknanya dalam rangka menunjukkan perhatian dengan mewujudkan perkara tersebut, sehingga memberikan kesan al-isy'ar, memberikan kesan bi ta'zimihi,
Dalam bentuk apa? Mengagungkan perkara tersebut. Bagaimana bentuk pengagungan Rasul terhadap perkara tersebut? Astahlifukum, yaitu dalam bentuk aku meminta kalian bersumpah. Di sini kan Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan para sahabat, Allah, apakah sungguh demi Allah Subhanahu wa taala, ma ajlasakum illa zaka, tidak ada yang membuat kalian duduk di masjid melainkan hanya ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat apa? Wallahi ma ajlasana illa zalika. Sungguh demi Allah tidak ada yang membuat kami duduk di majlis, di masjid tersebut kecuali tujuannya apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam meminta para sahabat bersumpah untuk menekankan tauhid. Penekanan fungsinya apa? Dengan tujuan Rasul ingin betul-betul mewujudkan, mempraktekkan bahwasanya perkara tersebut sangatlah penting, supaya diperhatikan, supaya diagungkan perkara tersebut. Apa perkaranya? Yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, berkata Imam An-Nawawi, qauluhu innallaha yubahi bikumul malaika, maknahu yuzhir fadlakum lahum wa yurihim husna amalikum wa yuthni alaikum indahum. Maknanya, kata Imam An-Nawawi, maknanya adalah yuzhir fadlakum, Allah menampakkan keutamaan kalian, lahum, kepada siapa? Kepada para malaikat. Wa yurihim husna amalihim, wa yurihim husna amalikum, serta menampakkan, memperlihatkan bagusnya amalan kalian. Wa yuthni alaikum indahum, serta memuji-muji kalian di hadapan para malaikat. Wa aslul baha al-husnu wal jamal. Asal makna al-baha yubahi, asal baha itu al-husnu wal jamal, bagus, indah. Fulan yubahi bimalihi wa alihi, fulan berbangga-bangga dengan harta dan keluarganya. Ay yaftakhiru wa yatajammal bihim ala ghairihim wa yudhhir husnahum. Maknanya dia membanggakan, ya, memperindah, ya, dibandingkan orang lain atau di atas orang lain. Wa yudhhir husnahum, dan menampakkan apa? Menampakkan kebaikan atau kebagusan mereka. Intaha kalam An-Nawawi. Waqil, ada yang mengatakan makna al-mubaha bihim anna Allah Ta'ala yaqulu li malaikatihi. Ada yang mengatakan makna mubaha, Allah membanggakan hamba-hamba tersebut di hadapan para malaikat. Anna Allah Ta'ala yaqulu li malaikatihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, "Unzuru ila ibadi haula." Lihatlah hamba-hambaku itu. Kaifa salatat alaihim nufusuhum wa syahwatuhum wa ahwayathum wa ahwiyatahum wa syaitan wa junuduhu wa syaitana wa junudahu wa ma'a dzalik qawiyat himmatuhum ala mukhalafati hadhihi dawa'i al-qawiyya ila al-witalah wa tarkil ibadah wa dzikr. Ada yang mengatakan makna mubaha, Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di hadapan para malaikat, unzuru ila ibadi atau unzuru ila abidi, lihatlah kepada hamba-hambaku, haula, mereka tersebut, kaifa sallatat alaihim nufusuhum atau kaifa sallatu alaihim nufusahum wa syahwatahum wa ahwiyatahum wa syaitan wa junudahu. Lihat bagaimana aku salatu itu ya,
kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kepada hamba-hambaku tersebut. Kaifa sallattu alaihim nufusahum. Lihat bagaimana aku menguasakan kepada mereka jiwa-jiwa mereka, syahwat-syahwat mereka, dan nafsu-nafsu mereka, serta syaitan dan bala tentaranya. Maksudnya apa? Allah SWT timpakan kepada mereka, berikan kekuasaan pada mereka berupa apa? Bisa dikendalikan apa? Dikendalikan oleh jiwa, dikendalikan oleh syahwat, hawa nafsu, syaitan dan bala tentaranya. Namun dalam keadaan orang yang Allah SWT sallallahu alaihim nufusahum, Allah SWT timpakan kepada mereka, bisa terkendalikan oleh hawa nafsu, bisa terkendalikan dengan syahwat, terkendalikan dengan syaitan dan bala tentaranya. Namun ternyata apa? Dalam kondisi seperti itu, ternyata himmatuhum, ya, himmahnya mereka itu lebih kuat untuk menyelisihi apa? Hadzid dawai. Untuk menyelisih apa? Menyelisih ad-dawai. Perkara-perkara yang mengajak kepada ilal bitolah, kepada ngajak kepada malas, mengajak kepada meninggalkan ibadah, mengajak kepada meninggalkan zikir. Aneh bukan? Aneh ikhwan. Ada orang yang Allah SWT timpakan pada dirinya hawa nafsu. Dia punya hawa nafsu. Dalam keadaan hawa nafsu apa? Ammaratun bisu. Orang punya jiwa senengnya poya-poya, iya apa enggak? Orang punya jiwa senengnya malas. Ada syaitan juga. Umat manusia itu tadi dikendalikan oleh sekian banyak. Pertama, tabiat manusia suka punya tabiat apa? Malas. Iya apa enggak? Punya jiwa seneng hura-hura. Punya jiwa malas. Dari luar ada syaitan wa junuduhu yang ngajak kepada mereka. Semua ad-dawai ini tadi, ya, dalam keadaan ini apa? Ad-dawai al-qawiyah. Semuanya apa? Bisa diselisih oleh himmahnya dia yang tinggi tadi. Makanya Allah SWT membanggakan mereka. Difahami? Ya. Fastahaqqu ayyumdahu aktsara minkum. Maka sehingga mereka lebih layak, berhak untuk dipuji lebih dibandingkan kalian wahai para malaikat. Kenapa? Li'annakum la tajiduna lil ibadah masyaqqah biwajhin. Dikarenakan kalian para malaikat tidak mendapati berat untuk ibadah. Wa innama hiya minkum katanaffus minhum fa fiha ghayatur raha wal malaa'ima lin nafsi. Ibadah bagi kalian ini dari kalangan malaikat ibarat bernapas kalau bagi manusia. Ya, sehingga pada ibadah tadi apa? Bagi kalangan malaikat ghayatur roha, puncak kenyamanan, ketenangan roha, ya, wal malaimah lin nafsi, tenang bagi jiwa, nyaman. Kenapa? Karena malaikat memang tidak terdorong untuk melakukan maksiat. La ya'sunallaha amarahu, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sedangkan manusia punya hawa nafsu, ya benar, punya syaitan yang goda dia, ya kan? Kadang teman-teman yang goda dia. Namun itu semua bisa dikalahkan oleh dia dan dia duduk di majelis ilmu. Ini luar biasa, ikhwan. Apalagi majelis ilmu yang di situ dituntut sabar bagi dia. Majelis ilmu itu berbeda dengan majelis dunia, ya ikhwan. Orang terkadang ada yang duduk di majelis ilmu, sebagaimana yang disebutkan hadis yang kita baca. Terkadang ada hajat, ya benar. Mungkin dia mau jualan di majelis taklim. Mungkin karena dia krunya tukang kamera digaji, ya benar. Ya, bagian tukang kamera, tukang videonya ustadz, dia datang ke majelis karena digaji. Ada yang mungkin karena dia ini dan itu. Kalau ini
Tidak ada pendorong-pendorong duniawi. Dia sengaja datang, tujuannya apa? Zikrullah. Makanya Allah SWT bangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Jelas? Faham antum? Makna mubaha yang disebutkan yang terakhir, yang disebutkan oleh Mubarakfuri. Jadi intinya mubaha di sini ada 3 makna ya. Ya. Makna pertama, mubaha itu atau makna pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ya. Makna pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, mubaha tersebut Allah SWT ingin menampakkan kepada umat manusia atau kepada para malaikat kebaikan-kebaikan, keistimewaan-keistimewaan orang-orang yang duduk di majelis tersebut. Sebagaimana makna aslul baha, yaitu al-husn wal jamal. Ini lo bahasanya, aku punya hamba-hamba yang bagus, ini loh dia rajin zikir begini-begini. Nah, namun makna kedua yang disebutkan oleh Al-Mubarakfuri, maknanya Allah SWT membanggakan hamba-hamba tersebut di hadapan para malaikat, dikarenakan hamba-hamba tersebut sebenarnya punya pendorong-pendorong yang membuat seseorang tuh bisa malas untuk ibadah, malas untuk berzikir, malas untuk bermajelis ilmu. Namun pendorong-pendorong itu semua bisa terkalahkan. Dia punya apa? Nufus. Innan nafsah la ammaratun bisu. Syahwat. Manusia punya syahwat. Ya. Wa ahwiyatahum. Ahwiyah, hawa nafsu. Hawa nafsu. Punya nufus, punya syahwat, punya ahwiyah, hawa. Itu semakna sebenarnya ikhwan ya. Nafsa, hawa atau syahwat itu semakna. Ada syaitan juga, ada bala tentaranya. Itu semua kan ngajak kepada apa? Ngajak kepada malas untuk ibadah, malas menghadiri majelis ilmu, malas duduk di pengajian. Tapi itu semua apa? Bisa terkalahkan oleh himmah dia yang aliyah, yang qawiyah tersebut. Dari sini bisa diambil faedah. Sebenarnya patokan itu adalah keinginan ya ikhwan. Ya, keinginan. Siapapun yang menginginkan sesuatu, kalau dia punya tekad bulat, ingin meraih sesuatu itu tadi, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia untuk menggapainya. Makanya kalau ada orang berharap, ana pengen hafal Al-Quran, ana pengen bisa baca kitab gundul, ana pengen bisa begini, itu semua akan bisa terwujud kalau dia ada tekad bulat, himmatun aliyah qawiyah. Tapi kalau cuma keinginan, itu tidak akan bisa. Orang kalau punya keinginan yang kuat, cita-cita yang tinggi, apapun yang akan dia dapatkan, harus ditempuh untuk mendapatkan yang dia cari tadi, dia akan tempuh. Gunung didaki, lautan diseberangi, ya pada. Tapi kalau cuman sebenarnya anak pengen lah Ustadz bisa baca kitab. Kalau cuman ngomong semua orang pengen, ya pada. Semua orang bisa pengen. Saya pengen Ustadz hafal Al-Quran, ya. Saya pengen begini. Semua orang bisa. Tapi itu semua akan bisa terwujud kalau dia punya tekad bulat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan ana sendiri ya ikhwan yang sebagai yang mengajar, ana melihat
Rata-rata orang-orang yang berhasil belajar, dia punya tekad bulat, sungguh-sungguh berupaya untuk hadir. Nggak ada alasan beda, Ustadz, saya itu karena ekonomi. Ini rayuan gombal, alasan gombal, namanya hilah. Para ulama menyebutkan justru ekonomi itu di bawah kadang membuat fokus untuk belajar. Ya benar, kan bisa membuat fokus orang belajar. Seperti kita ambil contoh saja di Darul Hadis ini. Kalau ada yang pernah ngomong sama anak, beda Ustadz, dia bilang dokter Vicky, beda Ustadz, dokter Vicky itu pendapatannya berapa? Ini Ujang Irawan bisa hadir toh di majelis ilmu. Apa ini dokter spesialis? Ya, spesialis setir mobil, iya. Nyopir driver, ada alasan. Anak sibuk ya Ustadz. Itu dokter Vicky juga sibuk, pergi pagi, sore pulang dia kerja, malam dia jaga klinik, sibuk. Bisa dia belajar, tergantung orang. Anak dagang ya Ustadz, Pak Roni juga dagang. Itu anak sudah punya bini, memang tidak punya anak. Ujang Irawan, Pak Roni memang tidak punya anak. Anak beda Ustadz, kalau Nasihin masih bujang. Ini orang-orang semuanya ada di sini. Bujang ada, duda aja, yang punya anak juga ada. Iya Pak? Apa alasannya? Yang ada kerjaan punya kerjaan, ada kerjaan. Yang pengangguran juga, semuanya tergantung. Punya tekad bulat untuk belajar bisa. Di sana bayar Ustadz, di sini gratis. Semuanya tidak ada alasan. Alhamdulillah, dengan adanya Darul Hadis ini tadi, semua alasan-alasan orang yang ingin belajar semuanya terbantah di sini. Yang sibuk sudah dibuktikan sama dokter Fik, ngantor masuk jam 7 pagi. Ya, ini Mus'ab kerja dia jam 7 pagi dia. Ngengkol motor, dia ngebut dia jauh Saku Bukit. Hadir beliau pagi, malam bisa ikut taklim belajar. Jadi tidak ada alasan sibuk. Yang bilang kerja, ada kawan-kawan kita yang kerja kalau mau belajar. Yang dagang juga ada, Pak Roni juga dagang, butuh duit. Kawan-kawan juga bukan rumah pribadi, juga ngontrak. Ya benar? Jadi tidak ada alasan. Ada yang pernah ngomong, beda Ustaz, dokter Vicky itu kalau nyerap wajar, dia fasilitasnya banyak, dia tidak pusing lagi mikir duit. Emang Mas Ujang tidak pernah mikir. Yang ada tuh cuma butuh kesabaran, ikhwan, tekad bulat. Semuanya tekad bulat. Makanya sengaja anak ngajak antum ke kampung anak, lihat kondisi orang tua anak, bapak anak di kampung. Kita bisa berangkat ke Yaman karena himmatun aliyah setelah dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak kita bukan dokter spesialis, ya enggak? Bukan orang punya bos pom bensin atau segala macam. Rumah dekat pom bensin, iya, itu tadi. Butuh tekad bulat. Kalau orang sudah bertekad bulat, punya cita-cita, Allah SWT mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita bukan belajar ya ikhwan, anak pribadi bukan belajar terlahir dari keluarga yang Masya Allah. Sebagian orang sekarang ini Masya Allah, kita mondok cari pondok yang tidak ada ijazahnya, ya, yang bayarnya cuma 15.000 awal masuk, bayaran SPP sebulan. Cari yang gratis, yang murah bayarannya. Bukan yang seperti sekarang ini Masya Allah, yang pondoknya gini-gini, enak sekali diantar bapak naik LS. Sekarang orang kalau mondok naik Nasihin pun sekarang naik bisnya AC. Kita naik apa dulu? ALS. Pernah naik ALS Nasihin? Belum pernah. Alhamdulillah, antum menuntut ilmu zaman sekarang itu tadi. Itu pun tiketnya beli di tempat tiket. Kalau dulu, kalau beli di tiket di loket mahal, belinya di mana? Beli pinggir jalan. Kursinya masih anak ingat dulu. Pertama kali ketika berangkat itu, kursinya dikasih apa? Kursi itu, ada kursi yang di warung yang biasa orang antu nongkrong, warung bakso yang kursi plastik itu, yang tidak ada sandaran, itu ditaruh di tengah-tengah bis, nongkrong di situ. Kalau ada tempat kosong, kursi yang cokan itu ada kosong, baru duduk di situ.
Semuanya kembali kepada tekad. Ya, tekad. Kalau ingin serius, punya ada himmah yang aliyah, semuanya akan tercapai insyaallah taala. Ya. Tapi kalaupun fasilitas ada, orang tua mendukung, duit ada, apalagi pondok pesantrennya mendukung, masya Allah, ustadznya pintar-pintar, cerdas-cerdas, santrinya pecah motor, masih kenceng motor yang itu ya, Grand itu tadi, banyak suruh ngapal yang seperti itu. Walaupun bapaknya banyak duit, pondok pesantren penuh fasilitas, ya, gurunya pinter-pinter, itu akan tetap di atas kebodohan, tidak akan bisa merubah. Innallaha la yughayyiru biqaumin, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah SWT tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah diri mereka sendiri. Benar apa enggak? Jadi balik kepada antum sendiri. Ya. Kalau sekarang ini, alhamdulillah ya kawan, antum punya tempat belajar, mau belajar kapanpun ada, tinggal antum atur waktu. Ya. Kalau kejauhan, jauh Ustadz, nah jauh itu solusi lagi. Ngapain pula mau jauh-jauh? Ya enggak? Cari kontrakan. Ya Mas Ujang, yang dekat. Ya supaya bisa belajar. Semuanya ikhwan butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Tapi kebanyakan orang enggak mau butuh perjuangan dan pengorbanan. Antum lihat, kita akhuna Dokter Vicky itu pagi kan kerja, Mus'ab itu pagi kerja, ya enggak? Jam 7 harus keluar, harus masuk. Jam berapa antum masuk? 7.15 harus ngebut. Itu dari simpang fatal itu tadi, nyepul gas motor itu tadi. Jauh, bukit Seguntang. Berapa lampu merah itu Mas? Skip, Polda, Siti Khadijah, ya enggak? Terus lampu merah Prameswara. Belum lagi macet di daerah sini. Ingin belajar, ya. Padahal kalau beliau ingin cari tempat kerja yang tidak capek, ya, ngontrak di bukit, ya enggak? Banyak bedeng kan, ngontrak di situ. Pagi santai, tidur dulu pagi. Jauh-jauh beliau ngontrak di sini, kerja jauh enggak masalah. Yang penting bisa belajar. Butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Semuanya butuh perjuangan. Nah, namun orang-orang yang tidak mau berjuang, ya sudah akan ketinggalan. Nanti setelah berjalan sekian tahun, baru iya ya, saya ini tidak dapat apa-apa. Sebenarnya tidak dapat apa-apa itu bukan masalah pada orang lain, tapi masalah pada himmahnya kita itu tadi yang kurang. Ya enggak Mas Ujang? Ya enggak? Iya Mas. Kalau sekarang alhamdulillah semua alasan-alasan itu semuanya terbantahkan. Tinggal antum pikir sendiri. Yang enggak mau belajar, yang sungkan belajar, yang malas mendatangi majelis ilmu, jangan sampai di dunia anda kaya-kaya, ya, berduitlah tidak. Ilmu dak kati, khosirat dunia wal akhirah. Ya benar. Kalau kita duit banyak, ahlud dunia, masih mending lah. Kaki kepala di kaki, cari duit siang malam, pontang-panting, luar biasa, tidak masalah lah. Tapi dunia betul-betul di genggaman tangannya. Ya. Adzhab wal fiddah, daratnya itu tadi ya. Betul-betul dipegang sama dia. Jauh dia dari majelis ilmu. Masih mending enggak? Masih mending. Ini dari ilmu jauh, peningkatan enggak ada. Ngaji, boro-boro mau ngaji, baca Quran, masih istilahnya Iqra pun enggak tamat. Baca Quran enggak bisa bertahun-tahun. Apalagi baca kitab, apalagi baca kitab tambah enggak bisa lagi. Berduit juga tidak. Terus apa?
Rugi tak? Rugi ya ikhwan. Tidak ada faedah hidup di dunia ini tadi. Makanya sering anak ngomong, kalau sebagian ikhwan-ikhwan yang kira-kira dilihat, kira-kira dunia tidak berpihak lagi dengan kita, dalam artian mungkin Allah SWT tidak menakdirkan rezeki bagi dia dalam masalah dunia, kejar dalam masalah ad-din. Jangan sampai kita itu di dunia sudah tidak teranggap, di hadapan Allah SWT juga tidak teranggap. Ya apa enggak? Nah, ini yang antum tanamkan baik-baik dalam hidup kita ini tadi. Betul tidak Mas Ujang? Iya Mas. Lihat Mas Ujang. Mas Ujang sudah pontang-panting beliau. Kerja itu, kerja ini, usaha itu, mulai dari sati lili sampai jualan cilok apa kemarin itu, apa itu, pentol-pentol kemarin. Akhirnya Mas Ujang mikir, tancap gas. Mas Ujang mengambil spesialis ilmu syar'i. Kalau masalah driver jangan tanya. Ini Ujang Irawan, supir truk pernah Mas ya, pribadi pernah, ngajar di sekolah TU. Kira-kira apa profesi itu yang kita kenal? Jual sate lele pernah, jual pentol kemarin pernah. Apalagi yang pernah di profesi Ujang selama kita kenal Mas Ujang? Jual beras, jual tepung, apalagi kemarin di Perak kan, sampai jual terasi, semua, sampai ada istilah Albani Group, semuanya dia. Sampai yang dijualnya kemarin itu kawat tembaga yang seperti ini. Nah mana kawat tembaga itu? Sampai Mas Ujang jual kawat tembaga seperti ini. Nah, ya enggak? Seluruh profesi. Akhirnya Mas Ujang mikir, ternyata nampaknya dunia itu kalau dikejar sesuai dengan takdir yang Allah SWT tentukan. Akhirnya beliau ambil langkah kanan. Beliau mendingan di masjid. Ditemui ketika zuhur, ditemui tidur di situ, kecapean. Hadir terus Mas Ujang. Hadir terus. Rugi enggak rugi. Yubahi bikumul malaikah. Ya enggak? Enggak rugi Mas, duduk depan asihin. Pak Roni, Dimas, Reza, Pak Aan duduk. Yubahi bikumul malaikah. Dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 11. Lama 2 jam. Ya, diampuni oleh Allah SWT. Anni qad ghafartu lakum. Maghrib ketemu lagi, subuh ketemu lagi. Keutamaannya sangat besar. Walaupun seandainya kita mungkin, Mas Ujang jangan-jangan tidak ikhlas. Tidak ikhlas pun disebutkan la yashqabihim jalisuhum. Iya pada tidak rugi ya ikhwan duduk di majelis ilmu tadi, tinggal pikirlah antum. Ya tidak rugi. Jangan-jangan itu Dimas duduk di majelis itu karena pengen cari istri. Nah, misalkan. Maka jawabannya apa? La yashqabihim jalisuhum. Tetap diampuni. Ini kan mereka, malaikat mengatakan apa? Ya Rasulullah, ya Rob. Di sebagian mereka, ya, itu ada orang yang datang sebenarnya, ya Rob, fihim fulan abdun khata innama marra fajalasa ma'ahu. Lewat numpang duduk saja. Dalam riwayat yang lain, ja'ali hajatin, karena ada hajat. Namun apa yang disebutkan oleh Allah SWT? Ya, qad ghafartu lahum, aku tetap mengampuni mereka. Duduk di majelis ilmu. Ya. Rugi antum. Mas Rofi, jangan jauh-jauh cari kontrakan. Ya. Dekat-dekat saja. Antum lah sudah meninggalkan jauh, meninggalkan kampung halaman. Ya, sudah berapa pulau terlampaui, sudah merantau kemana-mana. Sudahlah, kita sekarang nasihatkan kepada ikhwan-ikhwan, kawan-kawan, kalau seandainya kita sudah banyak pengorbanan, kita meninggalkan kampung halaman, kita sudah kadang sudah ekonominya kadang kita sampingkan, kita berupaya untuk cari yang halal, maka ambil langkah
untuk menuntut ilmu. Ya, memanfaatkan menuntut ilmu. Kalaupun kita tidak mendapatkan bagian dari dunia, namun kita mendapatkan bagian dari akhirat. Warawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya. Barang siapa yang melonggarkan, melapangkan dari seorang mukmin suatu kesusahan dari kesusahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan longgarkan darinya satu kesusahan dari kesusahan di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang terlilit utang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan berikan kemudahan bagi dia di dunia dan akhirat. Utang boleh, tapi kalau darurat, kalau tidak darurat jangan utang mudah-mudahan. Kenapa? Nanti tidak ada duit untuk bayar. Jadi kepikiran. Waman satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutup baginya aib dia di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan membantu hamba tersebut selama hamba tersebut membantu saudaranya. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, yatluna kitaballah, dia membaca kalamullah, wa yatadarasunahu bainahum, saling mempelajari Al-Qur'an, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun pada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat, wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikat. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, siapa yang dibuat lambat oleh amalannya maka tidak bisa dipercepat oleh nasabnya dia. Qala Abul Faraj Abdurrahman ibn Shihabuddin Asy-Syahir bin Rajab, Asy-Syahir bin Rajab, kata Ibnu Rajab, wa sulukut tariq liltimasil ilmi yadkhulu fi sulukut tariq al-haqiqi, menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu masuk padanya jalan yang hakiki, wa huwal masyu bil aqdam ila majalis al ulama, yaitu jalan menggunakan kaki menuju majelisnya para ulama. Wa yadkhulu fi sulukut turuq al ma'nawiyah al muaddiyah ila husulil ilmi, dan masuk juga padanya menempuh jalan-jalan maknawi yang bisa mengantarkan untuk tercapainya ilmu tersebut atau terhasilkannya ilmu. Mithlu hifdhihi wa dirasatihi wa mudzakaratihi, seperti apa? Menghafal, mengkajinya, mudzakarah, wa mutalaatihi wa kitabatihi, mentelaah, menulis, wa tafahum, memahaminya, wa nahwi dzalika minat turuq al ma'nawiyah allati yatawassal biha ilal ilmi, dan yang selain itu dari makna jalan-jalan maknawiyah yang bisa dipakai untuk mencari ilmu. Jelas? Jelas sekali ya ikhwan. Ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu syar'i, duduk di majelis ilmu, belajar Al-Quran, mengaji. Sekian banyak keutamaan yang antum dapatkan. Terus bagaimana kalau seandainya seseorang sudah berupaya duduk di majelis ilmu tetapi dia tidak dapat? Di sini ada dua prinsip ya ikhwan. Prinsip pertama, sebenarnya dia dapat, tapi butuh proses. Orang itu kan beda-beda, ya maksudnya. Ada yang mungkin dalam 1 tahun dia bisa hafal Al-Quran 30 juz. Ada yang setahun cuma 10 juz. Ada yang setahun dia sudah bisa menerjemahkan buku-buku Arab. Ada yang setahun
baru mau ngeja-ngeja baca kitabnya. Kan beda-beda. Tapi kalau dia rutin, maka suatu saat tetap akan mencapai tujuan. Yang kedua, duduknya dia, belajarnya dia, itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti dia mendapatkan. Imma dapat di dunia, wa imma dapat sebagai pahala di akhirat. Iya apa enggak? Pasti ya ikhwan, akan didapatkan. Yang namanya seseorang menuntut ilmu pasti akan dapat. Imma dapat bagian dunianya, ilmunya didapat sama dia, wa imma dapat pahala di majelis tersebut. Dan secara pengalaman, semua orang pasti akan mencapai pada saat batasannya, puncak dan tujuannya. Cuma butuh proses. Nah, ini semua butuh ketekunan, musabaroh. Harus serius, harus ada pengorbanan. Bagi antum yang bujangan, kalau mau belajar, ketika orang tua memberikan kesempatan belajar, antum harus berkorban, serius, berjuang. Ketika orang tua tidak mendukung, di sini antum harus butuh sabar, memberikan siasat-siasat bagaimana diizinkan oleh orang tua untuk bisa belajar. Bagi yang berkeluarga, ya kalau antum laki-laki, yang di hadapan anak ini laki-laki bukan perempuan. Kalau perempuan mungkin terikat dengan suami. Kalau laki-laki, ya kita yang ngatur. Ya, saya mau taklim, saya mau belajar, saya kepala keluarga. Jangan pula mau taklim, istrinya bilang, kata istri Mas Ujang, Mas, di rumah aja pada maghrib, pada isya. Nih, saya mau masak nasi, ini butuh ini waktu belajar. Bilang, jangan kalian jadi suami-suami takut istri pula. Ya enggak? Suami-suami takut istri. Kenapa enggak taklim? Itu istri nyuruh masak dia. Goreng kan istrinya minta gorengin ikan. Ya, bantu pekerjaan rumah tangga tetapi disiasati. Ya benar. Nah, ini kerjaan nanti ba'da isya. Jam 9 malam beres. Ngepel, nanti kepel kan semua. Dari jam 9 malam, nanti pulang taklim jam 9 malam ngepel. Ya enggak? Nah, mus'ab. Janganlah tenang baik. Cuci piring siap. Masak siap. Nunggu jam 9. Ya. Yang namanya kita laki-laki itu yang kan kepala keluarga, kuncinya ada pada kita. Asal bisa mengatur waktu yang ada ya ikhwan. Ya. Itu kuncinya. Intinya belajar ya ikhwan, bukan masalahnya susah dipahami. Tidak ada ilmu yang susah dipahami. Semua ilmu agama ini mudah bagi orang yang betul-betul ingin belajar. Kalaupun umur sudah tua, kata sebagian orang kadang beralasan, kan udah tua, sudah umur 40 tahun, bebal. Enggak juga sih. Di jalan dulu kan, di jalan nih. Semua susah itu tadi. Kenapa enggak masuk-masuk? Wajar. Ikut ajurmiyah pembukaan. Sekali, 2 kali, 3 kali, hilang. Datang, lama sunat man'ud. Maf'ul mutlak enggak ngerti, maf'ul li ajli enggak ngerti, maf'ul bihi enggak ngerti. Terus ditanya. Jawabnya besok geleng-geleng. Buka lagi pelajaran baru. Mutamimah ajrumiyah, ikut beli kitab dah. Rata-rata ya afwan ya, sebagian ikhwan yang muncul masalahnya gini, buku yang kita siapkan ajrumiyah itu dulu ana siapkan 100, yang kuning itu ada 100 PCS di rumah ana ndak sampai berapa. Terus juga yang di sini ada berapa itu, yang belajar ada berapa. Pertanyaannya, kemana yang lain yang beli itu tadi? Ternyata membeli kitab lebih mudah dibandingkan menghatamkan kitab. Gimana? Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Siapa yang ikut?
Cuman beberapa orang. Ini dibagi gratis. Yang sekarang ada berapa orang? Nah, ini total 100 dibagi-bagikan. Yang hadir mana? Nah itu tadi. Zaman sekarang ternyata beli kitab lebih mudah dibandingkan untuk menghatamkannya tadi. Mungkin ada, kan ada audio. Insya Allah ana akan dengar audio itu tadi. Yang penting ana beli dulu, ana dengar audio. Itu adalah gombalnya syaitan. Sampai di rumah mano ado. Ya apa enggak? Jawab dengan jujur. Orang-orang yang dengar audio itu banyaklah bolong. Ya apa enggak? Banyaklah bolong. Ya apa enggak? Coba antum pikir. Subuh yang di sini ada berapa pelajaran itu? 3. Ya enggak? 3. Ditambah berapa pelajaran? Ustaz Abu Jarir 4. Tambah malam 5 pelajaran. Apa lagi? 5 orang normalnya di Darul Hadis Fius itu 4 atau 5 pelajaran yang normal. Pelajaran khos 4 atau 5 pelajaran. Itu standar. Jarang ada yang 7 sampai 8. 7 sampai 8 itu memang dia kejar-kejaran. Anak dulu normalnya 45. Kadang anak naikkan 7, 8, 9 kadang. Tapi normalnya 45. Itu kepala sudah berasap. Nah, antum mau dengarkan 5 audio, istri antum marah. Dilihat sama istri, ngapoi kak? Dari jam berapa? Ya, jam 8 sampai zuhur, 5 audio. Tidak mungkin, susah. Akhirnya dengarkan di atas motor sambil kan. yang terdengar cuman dafa, nasihin, dafa itu tadi. Paling itu yang didengar sama dia. Iya pada susah ya ikhwan. Susah. Makanya ana cuma nyarankan kepada antum, kalau antum ingin ikut program-program yang ada di Darul Hadis ini, ingin bisa, kuncinya cuma satu. Antum hadir di majelis, datang ke majelis ini tadi. Audio itu untuk menopang kalau tidak hadir. Nah, contoh misalkan Firhan dia hadir, tahu-tahu tidak hadir, kan masih bisa dengar audio. Tapi kalau dari awal, dah, itu selamat tinggal, goodbye. Ini di Telegram ini Ana, ya. Wah, sah. Syekh Yasin itu banyak durus. Syarah Sunnah Muzani segala macam. Pengenlah didengar. Dengar. Kemarin tuh Usul Sunnah Syekh Robi. Dengar. Karena Usul Sunnah Syekh Robi itu Syekh Yasin buka pelajaran sudah di Aden, anak sudah di Indonesia. Dengar. Sekali, 2 kali, 3 kali tidak lagi. Dapat orek-orekan. Apalagi yang anak coba kemarin itu. Adalah beberapa kali di rumah kondisi sekarang ini. Nah, anak nih tidak perlu sibuk-sibuk nenek. Nak coba denger. Tak bisa, susah nih. Sampai anak beli pena yang pilot high tech itu. Pilot high tech ada yang pilot tinta itu. Beli anak. Anak pengen dengar. Pernah dengar lagi Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Dengar. Tak lama juga. Nah, bayangkan susah untuk mempraktekkan kalau di rumah itu tadi. Ya, wallahu taala shawab. Sudah masuk adzan Isya, mungkin kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Ya, tolong antum pesan ana tolong di sini dijaga, dirawat, kebersihan dijalankan normal ya. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum.